Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Trimiliani dari Prodi KA 1 semester 3. Video ini diajukan kepada Ibu Turini SMM untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi bisnis yang baik dan rasional. Suatu organisasi bisnis dapat bertahan lama bukan dibentuk oleh suatu manajemen yang hebat, tidak juga oleh orang-orang yang hebat ataupun sistem, melainkan dibuat dan direncanakan oleh suatu nilai-nilai. Ada beberapa indikator organisasi bisnis yang baik dan rasional, yaitu yang pertama, budaya kerja organisasi, lalu yang kedua, organisasi bisnis perusahaan, yang ketiga, karyawan sebagai bagian organisasi bisnis, yang keempat, tanggung jawab perusahaan kepada karyawan atau pekerja, lalu yang kelima, manajer sebagai pimpinan organisasi bisnis, dan yang keenam, organisasi politik yang beretika. Yang pertama adalah budaya kerja organisasi. Budaya kerja organisasi adalah keseluruhan kepercayaan dan nilai-nilai yang dimiliki dan tumbuh berkembang dalam suatu organisasi atau perusahaan, menjadi dasar cara berpikir, perilaku, dan bertindak dari seluruh insan organisasi, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manfaat budaya kerja yang efektif yaitu dapat menyatukan cara berpikir, perilaku, dan bertindak seluruh insan organisasi atau korporasi. Yang kedua, mempermudah dalam penetapan dan implementasi visi, misi, dan strategi dalam korporasi. Yang ketiga, dapat menciptakan dan meningkatkan kerjasama tim dalam perusahaan, serta meminimalkan konflik-konflik internal yang ada. Yang keempat, memperkuat ketahanan dalam menghadapi tekanan-tekanan faktor eksternal perusahaan. Selain budaya kerja yang baik, faktor pemimpin juga sangat penting, antara lain 1. Pencipta dan pengelola strategi perusahaan. 2. Teladan citra bagi individu-individu maupun kelompok yang ada di organisasi. 3. Motivator untuk individu organisasi dalam melaksanakan budaya kerja secara konsisten dan berkelanjut. 2. Organisasi bisnis perusahaan. Organisasi bisnis perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi atau institusi yang didirikan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan adanya orang-orang yang usahanya dikoordinasikan terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, bekerja sama sesuai dengan peran dan wewenangnya dalam mencapai tujuan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Ciri-ciri dan sifat perusahaan perseorangan: yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dari retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Keenam, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Yang ketujuh, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. 3. Karyawan sebagai bagian organisasi bisnis. Dalam mengembangkan strategi bisnis, perusahaan harus memperkenalkan dan mensosialisasi strategi tersebut kepada karyawannya agar dapat saling mendukung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Gagasan yang berasal dari karyawan senior dan bekerja beberapa tahun di perusahaan yang lebih dapat diterima dan diimplementasikan. 4. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Nah, pastinya selain memberikan beban tanggung jawab kepada karyawan dengan berbagai tugas dan berkaitan dengan perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan apa yang harus diterima oleh karyawannya, yaitu pertama, menjamin kesehatan dan keselamatan karyawannya. Kedua, perusahaan memberikan gaji secara adil. 3. Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. 5. Manajer sebagai pemimpin organisasi bisnis, yaitu persepsi pegawai bahwa upayanya mengarah pada suatu kinerja. Lalu, persepsi pegawai bahwa kinerja dihargai, misalnya dengan gaji atau pujian. Lalu, nilai yang diberikan pegawai terhadap imbalan yang diberikan. 6. Organisasi politik yang beretika.
Organisasi politik yang baik adalah organisasi politik yang dapat menempatkan dan berpedoman terhadap etika dan norma-norma bisnis yang dimiliki. Walaupun pada kenyataannya, kehidupan organisasi politik yang ada di negara kita masih memiliki tujuan partai maupun individu untuk mencari keuntungan bagi organisasi politiknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.